Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengakui telah menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pemberian izin pengelolaan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Selatan. Kasus yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, ASW, sebagai tersangka tersebut diketahui telah dihentikan sejak Desember 2024. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh KPK pada Rabu, 24 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa lembaganya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, untuk perkara tersebut. Untuk perkara tersebut, betul sudah diterbitkan SP3, ujar Budi kepada Republika, Rabu, 24 Desember 2025. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti alasan hukum yang mendasari penghentian penyidikan kasus tersebut. KPK belum menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan yuridis maupun teknis dalam penerbitan SP3 tersebut. Kasus izin tambang nikel. Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi, serta izin usaha pertambangan, IUP, operasi produksi nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Kasus tersebut mencakup periode panjang, yakni sejak 2007 hingga 2014. Dalam rentang waktu itu, pemberian izin pertambangan diduga dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penyidikan, KPK sebelumnya menyebutkan adanya indikasi kerugian keuangan negara yang sangat besar. Nilai kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai 2,7 triliun rupiah, yang berasal dari hasil penjualan nikel akibat perizinan yang diduga melawan hukum. Penetapan tersangka sejak 2017. KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka pada Oktober 2017. Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK mengumpulkan alat bukti terkait peran ASW selaku kepala daerah dalam proses pemberian izin pertambangan. Pada saat itu, Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyampaikan bahwa ASW diduga menerima sejumlah uang dari para pengusaha pertambangan nikel yang beroperasi di Konawe Utara. ASW menerima uang sejumlah 13 miliar rupiah dari sedikitnya pengusaha-pengusaha dari 17 perusahaan pertambangan yang diberikan izin eksplorasi penambangan nikel di Konawe Utara, kata Saud saat itu. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses penerbitan izin eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel oleh pemerintah daerah. Selain dugaan penerimaan uang, KPK juga menyoroti dampak perizinan tersebut terhadap keuangan negara. Indikasi kerugian negara sebesar 2,7 triliun rupiah disebut berasal dari aktivitas penjualan nikel yang dilakukan berdasarkan izin yang diduga tidak sah. Perkembangan perkara yang mandek. Meski telah menetapkan tersangka sejak 2017, penanganan perkara ini berjalan cukup panjang tanpa kepastian hukum. Hingga 2025, tidak terdapat putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Pada September 2023, KPK sempat melanjutkan penanganan perkara dengan melakukan penahanan terhadap ASW. Namun, penahanan tersebut tidak berlangsung lama. KPK kemudian membatalkan penahanan dengan alasan kondisi kesehatan ASW. Saat itu, ASW dikabarkan sakit dan harus mendapatkan perawatan di fasilitas medis. Setelah pembatalan penahanan tersebut, tidak ada perkembangan signifikan yang disampaikan kepada publik mengenai kelanjutan penyidikan hingga akhirnya KPK menerbitkan SP3 pada Desember 2024. Pernyataan mantan pimpinan KPK. Terkait penerbitan SP3 tersebut, mantan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron turut memberikan penjelasan. Gufron menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinannya di KPK, ia tidak pernah mengetahui adanya penerbitan SP3 untuk perkara tersebut. Gufron menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara terjadi sebelum periode kepemimpinannya. Pada 2017 periode sebelum kami, ujar Gufron. Sebagai informasi, Nurul Gufron merupakan pimpinan KPK periode 2019 hingga berakhir pada akhir 2024. Ia menegaskan bahwa selama masa jabatannya, tidak ada penerbitan SP3 terkait perkara korupsi di Konawe Utara. Seingat saya, Desember 2024 KPK tidak ada menerbitkan SP3 dalam kasus apapun, termasuk Bupati Konawe Utara, kata Gufron. Menjadi sorotan publik. Penghentian penyidikan perkara ini menambah daftar kasus korupsi besar yang penanganannya berakhir tanpa putusan pengadilan. Nilai kerugian negara yang disebut mencapai triliunan rupiah menjadikan perkara ini sebagai salah satu kasus pertambangan yang sempat mendapat perhatian luas. Hingga kini, KPK belum menyampaikan keterangan lebih lanjut mengenai alasan penerbitan SP3 maupun kemungkinan langkah hukum lanjutan terkait perkara tersebut.